Halo Cemen Squad, kembali lagi bersama kami, mahasiswa Teknik Kimia dari Politeknik Negeri Malang, kelas 3B D3 Teknik Kimia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Istiqomah Hanifah Nurlela, Nadia Nur Febriani, Putra Mores Siregar, dan Safa Salsabil Putri F. Di mana kami akan mempresentasikan penyelesaian dari permasalahan 8.52 tentang penguapan larutan gula dalam evaporator multiganda dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Agung Indra Iswara STMT. Soalnya yaitu evaporator multi efek dengan umpan menguapkan larutan gula dengan kenaikan titik didih yang dapat diabaikan, di mana kurang dari 1 Kelvin yang akan diabaikan, dan mengandung 5% berat padatan hingga 25% padatan. Uap jenuhnya pada 205 kPa absolut, sedangkan tekanan dalam ruang efek ketiga adalah 13,65 kPa. Laju alir umpan adalah 22.680 kg per jam dan suhunya 299,9 Kelvin. Kapasitas panas cair adalah Cp sama dengan 4,19 dikurang 2,35 X, di mana Cp dalam satuan kilojoule per kilogram Kelvin dan X dalam fraksi berat K1. Koefisien perpindahan panas adalah U1 sama dengan 3.123, U2-nya 1.987, dan U3-nya 1.136 W per meter kuadrat Kelvin. Di sini kita diminta untuk menghitung luas permukaan setiap efek jika setiap efek memiliki luas dan laju uap yang sama. Dari permasalahan ini, kita dapat memproyeksikannya ke dalam diagram alir dan mencantumkan data-data yang sebelumnya sudah diterterakan pada soal. Lalu, kita akan menyelesaikan berdasarkan melalui step yang pertama. Step yang pertama, kita akan menghitung atau menentukan nilai suhu pada evaporator ketiga dan pada steam, di mana kita dibantu dengan steam table appendix A.2 menggunakan perhitungan interpolasi, yang mana untuk evaporator ketiga, untuk tekanannya itu sebesar 13,65 kPa. Dan kita ingin mencari dari tekanan ini, kita cari kisaran tengah-tengah untuk atas dan bawahnya, yaitu dari tekanan 12,349 dengan suhu 50 dan tekanan 15,758 dengan suhu 55. Nah, untuk tekanan 13,65 dilakukan interpolasi sehingga didapatkan 908,18422. Itu untuk evaporator yang ketiga. Dan selanjutnya kita akan menghitung suhu pada steam yang mana tekanannya sebesar 205 kPa. Dengan bantuan steam table appendix A.2 didapatkan batasan atas dan batasan bawah yang bisa digunakan, yaitu pada tekanan 198,53 dengan suhu 120 derajat dan tekanan 232,1 suhunya 125. Dengan menggunakan perhitungan interpolasi, maka didapatkan suhu pada steam sebesar 120,963658. Dari perhitungan step 1 ini, kita akan berlanjut ke step yang kedua. Untuk step yang kedua adalah membuat kesetimbangan overall padatan untuk menghitung jumlah total yang diuapkan atau V1 plus V2 plus V3 dan L3-nya. Yang pertama adalah ada persamaan neraca massa overall, di mana F sama dengan L3 ditambah V1 ditambah V2 ditambah V3. Lalu neraca massa komponennya itu F dikalikan XF sama dengan L3 dikali X3 ditambahkan V1 plus V2 plus V3 dikalikan 0 karena tidak ada solidnya. Lalu didapatkan L3-nya itu adalah 4.536 kg per jam. Setelah mengetahui L3-nya, kita menghitung total material balance dari efek 1, 2, dan 3. Untuk total vapor itu V1 plus V2 plus V3 itu adalah dari feed dikurangi L3 sehingga 22.680 dikurangi 4.536 hasilnya 18.144 kg per jam. Untuk diasumsikan setiap efek itu penguapannya sama sehingga V1 sama dengan V2 sama dengan V3, 18.144 dibagi 3 hasilnya 6.048. Setelah itu untuk efek yang pertama F-nya itu diketahui
Lalu menghitung L1 itu yang masuk F dikurangi V1, hasilnya 16.632. Lalu untuk efek yang kedua, karena yang masuk itu sama dengan L1, sehingga L2 sama dengan V2 dikurangi L1, hasilnya 10.584. Untuk yang efek ketiga itu yang masuk adalah L2, sehingga L3 sama dengan V3 dikurangi L2, sama dengan 4.536 kg per jam. Setelah itu kita menghitung solid balance dari efek 1, 2, dan 3 untuk mengecek kebalansannya. Yang pertama, efek yang pertama itu F dikali XF sama dengan 0 ditambah L1 dikalikan X1. Lalu didapatkan X1-nya adalah 0,0681. Untuk efek yang kedua, persamaannya sama, didapatkan X2-nya adalah 0,107. Lalu untuk efek yang ketiga, persamaannya juga sama, didapatkan X3-nya 0,25. X3-nya sudah sama dengan yang diketahui sehingga sudah balance. Dilanjutkan ke step nomor 3. Baik, untuk selanjutnya yaitu step yang ketiga, mencari suhu di setiap efek. Nah, untuk mencari suhu di setiap efek dengan menggunakan persamaan 8.5-5 dengan ketentuan tidak ada PPR. Nah, sigma delta T sama dengan delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3 atau TS min T3. Sehingga untuk nilai dari sigma delta T yaitu TS min T3 di mana TS-nya 120 dikurangi 51 sehingga didapatkan untuk nilai dari sigma delta T yaitu 69 derajat Celcius. Kemudian kita akan mencari suhu di setiap efek dengan menggunakan persamaan 8.5-6 di mana untuk persamaannya yaitu delta T1 sama dengan sigma delta T dikali 1/U1 1/U1 ditambah 1/U2 ditambah 1/U3. Nah, sehingga didapatkan untuk delta T1-nya yaitu sebesar 12,97 derajat Celcius. Kemudian untuk delta T2 sama caranya sehingga didapatkan nilai 20,398 derajat Celcius dan juga untuk delta T3 yaitu sebesar 35,6789364 derajat Celcius. Nah, untuk membuktikan apakah sigma delta T1 itu sama dengan delta T1 ditambah delta T2 ditambah delta T3, maka kita akan menghitung. Nah, ternyata didapatkan hasil yang sama untuk sigma delta T. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung titik didih aktual pada masing-masing efek, di mana untuk T1 sama dengan TS1 dikurangi delta T1. Nah, sehingga didapatkan untuk nilai dari T1 sebesar 107,985 derajat Celcius. Kemudian untuk T2 yaitu didapatkan dari persamaan T1 dikurangi delta T2. Nah, untuk T2 didapatkan nilai sebesar 87,587 derajat Celcius. Kemudian untuk T3-nya yaitu didapatkan dari T2 min delta T3 sehingga didapatkan nilai untuk T3 yaitu sebesar 51,9081 derajat Celcius. Selanjutnya step 4 akan dijelaskan oleh Safa. Baik, saya akan menjelaskan step 4 yaitu menghitung kapasitas panas pada masing-masing efek. Seperti yang di soal tadi diketahui bahwa CP-nya sama dengan 4,19 dikurangi 2,35X. Dengan X-nya itu adalah fraksi massa atau K1. Lalu, kita akan menghitung kapasitas panas di masing-masing efek yaitu di feed, L1, L2, dan L3. Di mana pada feed, rumusnya yaitu CP sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 dikali XF. Didapatkan CP di feed itu adalah 4,0725 kJ per kilogram Kelvin. Lalu di L1, XF-nya tadi diganti X1, sehingga didapatkan CP sama dengan 4,02977 kJ per kilogram Kelvin. Untuk di L2, X-nya juga menyesuaikan, yaitu didapatkan CP sama dengan 3,938 kJ per kilogram Kelvin, dan di L3 sama dengan 3,6025 kJ per kilogram Kelvin.
Setelah kita mendapatkan kapasitas panas pada masing-masing efek, lalu kita mencari suhu dan kalor laten dengan cara interpolasi dari data appendix A.29. Diketahui bahwa TF sama dengan 299,9, ini sudah diketahui di soal, dikurangi 273,2, sehingga suhu TF-nya ini sama dengan 26,7 derajat Celcius. Lalu, kita mencari lambda dari masing-masing efek. Dimulai dari di steam, yaitu di TS ini suhu yang di step 1 yang dicari itu dimasukkan datanya. Lalu pada appendix 29 yang bagian ini entalpi, itu mulai dari liquid sampai saturated vapor kita masukkan di sini. Lalu lambda S ini didapatkan dari saturated vapor dikurangi liquid. Nah, untuk yang di tengah ini dikosongi, sehingga pada bagian tengah di suhu 120,96 ini dicari lambda S-nya dengan cara interpolasi, sehingga didapatkan lambda S sama dengan 2095,8013 kilojoule per kilogram. Lalu cara ini dilakukan sama hingga di efek ketiga, sehingga lambda 1 didapatkan 2239,635 kilojoule per kilogram, lambda 2 2289,367 kilojoule per kilogram, dan lambda 3 sebesar 2378,152 kilojoule per kilogram. Lalu kita cari material balance untuk V1, V2, dan V3. Di sini masih berupa equation atau persamaan, yaitu V1 sama dengan F min L1, di mana F-nya tadi adalah 22.680. Lalu V2 sama dengan L1 min L2, dan V3 sama dengan L2 min L3. L3 ini sebesar 4.536 sudah dicari pada step yang kedua. Lalu kita cari heat balance pada tiap efek dengan menggunakan suhu liquid yang keluar pada efek, karena di soal ini tidak ada BPR. Nah, pada efek pertama, datum T1-nya sama dengan 107,985 derajat Celcius. Lalu rumusnya yaitu F dikali HF ditambah S dikali lambda S sama dengan L1 dikali HL1 ditambah V1 dikali H besar 1. Lalu HF dan HL1 ini dijabarkan, di mana HF yaitu CPF dikali TF min TI, lalu HL1 yaitu CP1 kali T1 min TI, sehingga pada efek 1 dihasilkan persamaan pertama yaitu S sama dengan 24.236,51632 ditambah min 0,861 kali L1. Lalu pada efek 2, datum T2-nya sama dengan 87,587 derajat Celcius. Persamaannya diulang dari belakang, jadi yang di efek 2 menjadi di depan, lalu sama dengan L2 kali HL2 ditambah V2 kali H besar 2. Penjabaran untuk HL1 dan HL2 sama, mengikuti angka di belakangnya. Lalu didapatkan pada efek 2, persamaan yang kedua yaitu min 4093,845 kali L1 ditambah 1944,43015 kali L2 sama dengan min 50794.921,8. Lalu pada efek ketiga, datum T3 sama dengan 51,908 derajat Celcius. Rumusnya sama seperti di efek kedua, tinggal yang di belakang di efek kedua dipindah di depan pada efek ketiga, diikuti dengan L3 kali HL3 ditambah V3 kali H3. Sehingga pada efek ketiga dihasilkan persamaan yang ketiga, yaitu L1 sama dengan min 4341,4048 ditambah 1,888 kali L2. Nah, setelah
didapatkan persamaan 1, 2, dan 3 pada masing-masing efek, kita substitusi persamaan 3 dan 2 untuk mendapatkan nilai L2. Setelah disubstitusi, sehingga didapatkan nilai L2 sama dengan 11.852,2851 kg per jam. Setelah itu, disubstitusi nilai L2 dengan persamaan 3 untuk mendapatkan nilai L1. Sehingga didapatkan L1 sama dengan 18.037,041 kg per jam. Lalu, nilai L1 dan L2 tadi yang sudah didapatkan disubstitusikan lagi ke dalam material balance yang persamaan di atas ini. Nah, didapatkan V1 tadi kan rumusnya F min L1, sehingga V1-nya sama dengan 4.642,958, dan V2 rumusnya L1 min L2 sama dengan 6.184,76, dan V3 rumusnya L2 min L3 sama dengan 7.316,285. Lalu, untuk mencari STIM, L1 yang didapatkan tadi disubstitusikan lagi ke persamaan 1. Sehingga didapatkan nilai STIM rate-nya sama dengan 8.706,677905 kg STIM per jam. Lalu, selanjutnya akan dijelaskan step yang kelima. Di step yang kelima, kita akan mencari Ki di setiap efeknya. Yang pertama, untuk efek 1, Ki satunya didapatkan dari perhitungan S dikali lambda S, di mana nilainya 8.706,67795 dikali 2095,80128. Nantinya hasilnya ini akan dengan satuan kilojoule per hours, yang akan kita ubah ke satuan joule per sekon, yang mana setara dengan satuan W. Nah, perhitungan seperti ini juga berlaku untuk perhitungan Ki di efek kedua, yang mana nilainya juga nanti akan dihasilkan dengan satuannya kita samakan dari kilojoule per hours menjadi joule per sekon, yang mana setara dengan W. Dan ini juga berlaku sama dengan untuk perhitungan Ki di efek ketiga. Nah, setelah kita dapatkan Ki di masing-masing efek, kita mencari nilai area A di setiap efeknya, yang mana rumusnya berlaku untuk semua, yaitu untuk A1 sama dengan Q1 dibagi U1 dikali delta T1-nya, yang mana hasilnya ini Q1-nya yang dihasilkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu 569.50068.740,738 dibagi dengan perhitungan U1 dikali delta satunya. Nanti didapatkan hasilnya sebesar 125,05753301. Untuk A2-nya perhitungan kita lakukan sehingga didapatkan nanti hasil A2-nya yaitu 71,26549908. Dan untuk yang A3 perhitungannya nanti akan mendapatkan nilai A-nya sebesar 97,038767749. Dari nilai A1 sampai A3 ini kita lakukan raratanya atau average-nya, sehingga didapatkan nilai A-nya sebesar 97,78726556 meter persegi. Demikian penyelesaian untuk problem 8.52, baik dari penyajian data dan perhitungan dari step 1 sampai step 5. Semoga presentasi penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih.